Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini saya akan membahas soal IPA untuk materi Sistem Ekskresi kelas 8 SMP. Simak baik-baik ya semuanya. Kita mulai dari nomor 1. Berikut ini merupakan fungsi ginjal, kecuali A. Mengeluarkan racun dari tubuh, B. Mengatur tekanan osmosis, C. Mengatur pH darah, D. Membentuk urea. Oke, ini adalah tampilan dari kedua ginjal manusia. Dan untuk soal nomor 1 ini adalah kecuali ya, jadi yang D. Membentuk urea. Untuk mengeluarkan racun dari tubuh, ini merupakan fungsi ginjal, mengatur tekanan osmosis juga fungsi ginjal, mengatur pH darah juga fungsi ginjal. Dan yang bukan atau kecuali bukan fungsi ginjal adalah membentuk urea, karena membentuk urea ini adalah fungsi dari hati. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ini juga masih gambar ginjal. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kita perjelas ya. Ini 1 adalah korteks untuk filtrasi. Kemudian untuk gambar 2, ini adalah medula. Ini untuk penyerapan. Gambar 3, oke, di sini ya bagian ini. Ini adalah pelvis ginjal. Ini pelvis ginjal untuk penampungan. Kemudian untuk 4, ini nomor 4, ureter. Ini adalah penyalur. Oke. Bagian yang berfungsi sebagai proses filtrasi dan tempat penampungan urin sebenarnya secara berturut-turut pada nomor, oke, yang diminta adalah filtrasi. Nomor 1 ya, berarti korteks. Kemudian tempat penampungan urin. Penampungan urin sebenarnya berarti ini pelvis ginjal nomor 3 sebagai penampungan. Berarti jawabannya adalah ya B, 1 dan 3. Korteks, kemudian pelvis. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Satuan unit fungsional ginjal disebut A. Badan Malpighi, B. Glomerulus, C. Neuron, D. Nefron. Ya, jawabannya D. Nefron. Ini dia. Ini untuk bagian dari ginjal. Kemudian untuk satuan unit fungsional ginjal ini. Nah, ini ketika diperbesar menjadi ini, nefron juta. Jumlahnya sangat banyak. Seperti ini ya. Ini untuk nefron. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar nefron semuanya. Kemudian bagian yang berfungsi mereabsorpsi urin primer dan mengumpulkan urin sebenarnya sehingga secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 2, 5, dan 6, D. 3, 4, dan 6. Oke, kita perbesar ya gambar ini. Jadi yang untuk nomor 1 di sini, ini adalah yang dinamakan sebagai glomerulus. Ini adalah glomerulus. Kemudian yang kedua, 2 di sini adalah kapsul Bowman. Kemudian 3, ini adalah tubulus proksimal. Kemudian 4 di sini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle. Kemudian nomor 5, ini di sini adalah tubulus distal. Ini. Kemudian nomor 6 ini adalah tubulus pengumpul. Nah, kemudian untuk nomor 1 dan 2 ini adalah sebagai filtrasi. Kemudian nomor 3 reabsorpsi, nomor 5 augmentasi. Kemudian yang diminta di sini di soal adalah yang berfungsi mereabsorpsi urin primer dan mengumpulkan urin sebenarnya. Nah, untuk mereabsorpsi berarti ada di nomor 3, kemudian
4. Untuk pengumpul berarti tubulus pengumpul nomor 6. Jadi untuk jawaban nomor 4 adalah 3, 4, dan 6. D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan A. O2 dan H2O, B. O2 dan CO2, C. H2O dan CO2, D. H2O dan O2. Ya, C. H2O dan CO2. H2O adalah air dan CO2 adalah karbon dioksida. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Warna kulit ditentukan oleh adanya pigmen melanin yang terdapat pada kulit bagian A. Lapisan malpighi, B. Lapisan tanduk, C. Kulit jangat, D. dermis. Ya, A. Lapisan malpighi. Kita lanjutkan soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tersusun oleh sel-sel hidup. 2. Tidak terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf. 3. Berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari. 4. Mudah mengelupas. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri dari lapisan malpighi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kita perhatikan. Ya, nomor 1 tersusun oleh sel-sel hidup. Betul, ini merupakan ciri dari lapisan malpighi. Kemudian yang kedua adalah berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi untuk jawaban soal nomor 7 adalah B, 1 dan 3. Untuk bagian nomor 2, tidak terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf, ini merupakan lapisan tanduk. Kemudian untuk nomor 4, mudah mengelupas, ini juga merupakan ciri dari lapisan tanduk. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kelenjar keringat pada kulit terletak pada bagian A. dermis, B. tanduk, C. malpighi, D. hipodermis. Ya, betul sekali. A. dermis. Kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Organ yang ditunjuk merupakan tempat menampung hasil ekskresi hati yang berfungsi untuk A. menetralkan lancun, B. membentuk protombin, D. membantu pencernaan lemak, D. mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Oke, jadi yang ditunjuk ini adalah kantong empedu ini ya, kita perjelas. Jadi yang ditunjuk ini adalah ini yang dinamakan kantong empedu. Kemudian yang di sisi ini adalah ini hati bagian kanan, kemudian ini adalah hati bagian kiri. Ini adalah pembuluh vena hati. Nah, kemudian untuk fungsi dari kantong empedu ini adalah yang C, membantu pencernaan lemak. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di bawah ini merupakan fungsi hati, kecuali A. mengatur kadar gula dalam darah, B. sebagai tempat pembentukan eritrosit, C. menyimpan gula dalam bentuk glikogen, D. sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Ya, betul sekali. A. mengatur kadar gula dalam darah. Ini fungsi kecuali bukan merupakan fungsi hati. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ditunggu selalu video-video dari channel YouTube Rahmadani Widya, dan jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.